ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak, Mas, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang ke akun Prive. Tadi sudah ya, akutan sampean. Akun pendapatan sama beban sudah kan, sudah kita tutup beres. Nah sekarang kita ngutek-ngutek namanya akun Prive. Prive itu menambah apa mengurangi modal? Ayo, yang bisa jawab. Prive menambah atau mengurangi modal? Prive menambah atau mengurangi modal? Oke, kalau modal kita berkurang berarti akun modal di kredit apa di debit? Kalau bikin jurnal, kalau modal kita berkurang. Oke, kalau modal kita berkurang berarti modalnya dicatat di debit. Ayo Mbak Yusni keliru, Mas Anggi juga keliru. Kan akun normalnya modal kan di kredit. Kalau modal kita bertambah ya ditulis di kredit, tapi kalau modal kita berkurang berarti ya di debit. Tinggal dibalik aja kan. Ingat ayo, jangan lupa akun normalnya di mana. Nah, karena Prive mengurangi modal, berarti modal kita di debit. Kreditnya ya akun Prive itu untuk menutup akun Prive ini. Untuk menutup akun Prive ke ekuitas pemilik dengan mengkredit akun Prive, akun modalnya di debit. Gampang kan? Beres perkara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah bisa menutup akun-akun itu tadi. Konser, lihat konser apa? Saya juga mau por bebek. Oke ya wis, apa? Jadi ingat ya, akun-akun yang ditutup itu cuman akun pendapatan, beban, sama akun Prive. Sudah itu aja. Jadi kata-kata akun ikhtisar laba rugi itu muncul ketika kita menutup buku. Jadi khusus untuk jurnal penutupan baru muncul akun ikhtisar laba rugi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tuh, sama apa itu? Ada yang mau ditanyakan kah? Contohnya seperti ini, tarantang. Ini contohnya ya, persis kayak yang tadi. Oke, ini contohnya kan tadi pendapatannya di debit, ikhtisar laba rugi di kredit, ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Nah dari ini dua ini kita lanjut ke sini kan, ikhtisar laba rugi sama modal. Terus yang keempat tadi terakhir ini modal sama Prive. Iya, no Chinese. Saya enggak paham Chinese. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak-mbak dan Mas-mas? Ini contohnya jurnal penutup. Gimana? Ada yang mau bertanya enggak? Itu ya. Nah, dari jurnal penutup tadi, kalau kita bikin jurnal penutup berarti dari akun yang ada di neraca apa yang berubah? Kira-kira apa yang berubah? Dari akun neraca. Jadi dari jurnal penutup tadi akan mempengaruhi akun yang ada di neraca. Akun apa yang kira-kira
terpengaruhi oleh yang namanya jurnal penutup. Ayo, akun apa? Ada yang tahu? Yang lain nggak mau jawab? Udah nggak ada yang mau jawab lagi. Betul, jadi akun yang berubah adalah akun modal. Oleh karena itu, akun modalnya tadi harus disesuaikan di sini. Ini terakhir, ini daftar saldo penutup terakhir. Sudah habis ini nggak ada diutik-utik. Iya mbak, nggak apa-apa. Lihat kan, tadi kan harusnya ada prive, tapi prive sudah hilang karena sudah ditutup. Maksudnya berpengaruh ke modal. Jadi yang berubah terakhir adalah modal. Oke, ini begini ya. Kayaknya ada yang salah di sini deh. Ini nggak apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada lagi yang namanya jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik itu kita lakukan pada 1 Januari. Jurnal pembalik bisa dilakukan, bisa tidak, terserah, tergantung. Dilakukan untuk memudahkan proses akuntansi selanjutnya. Enggak sulit kok, tenang aja. Ini basicnya ini ya sampai modul 4 itu. Nanti mulai modul 5 kita spesifik bicara kayak perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Karena awal-awal ini kita masih pakai perusahaan jasa. Nanti kalau nggak salah modul 5 itu tentang perusahaan dagang. Ya, penutup itu akhir tahun. Nah, setelah ditutup itu kita lakukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini buat awal tahun, dilakukan pada awal periode akuntansi yang baru, yaitu 1 Januari. Nah, ini contoh, diasumsikan akun beban gaji. Nah, ini kan. Asumsi beban gaji pada daftar saldo ini 15 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar bersaldo 0. Pada akhir tahun 2010 gaji karyawan sebesar 2 juta akan dibayar pada. Nah, ini tuh kayak kemarin yang jurnal penyesuaian, jadi gaji yang masih harus dibayarkan itu loh. Ingat nggak? Nah, ini kan masuk beban gaji kan 2 juta. Ya kan? Utang beban gaji, berarti ini kita belum bayar gajinya karyawan karena mungkin masih harusnya dibayarkan periode berikutnya. Nah, ini makanya kita catat beban gaji pada utang gaji. Ini kan jurnal penyesuaiannya, ya kan, kemarin sudah saya jelaskan kan. Nah, setelah itu jurnal penutup kan beban gajinya dipindah. Kenapa kok jadi 17 juta? Tahu nggak? Kenapa kok beban gajinya jadi 17 juta? Ada yang tahu dari mana? Beban gaji jadi 17 juta, tahu dari mana nggak? Halo? Ada yang tahu beban gaji 17 juta dari mana?